The way you were that night at the Bolshoi. Initiate contact and just do what he asks. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat-sehat untuk kita semua ya. Seperti biasa, admin akan membahas film bergenre misteri thriller menceritakan seorang wanita bernama Ballerina Dominika Grova yang diperankan Jennifer Lawrence yang direkrut ke Sparrow School, yaitu sebuah dinas intelijen Rusia di mana dirinya dipaksa menggunakan tubuhnya sebagai senjata. Akan tetapi, misi pertamanya yang menargetkan agen CIA mengancam untuk mengungkap keamanan kedua negara. Seperti apakah keseruan dari film ini? Langsung saja kita masuk ke film yang berjudul Red Sparrow. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Dominika. Ia hidup hanya berdua dengan ibunya yang sangat ia cintai. Setiap harinya, ia selalu merawat ibunya yang sedang sakit dan membawanya berkonsultasi pada seorang dokter. Di tempat yang berbeda, seorang agen rahasia mendapat pesan rahasia yang menyuruhnya agar segera pergi melaksanakan tugasnya. Dengan membawa sebuah pistol, agen rahasia ini lalu pergi ke sebuah terminal. Di tengah kegelapan malam, ia bertemu dengan seorang pria misterius yang memberinya sebuah pesan. Namun tiba-tiba polisi datang memperhatikan mereka. Agen rahasia ini pun menembakkan pistol supaya mencuri perhatian dari kepolisian. Sehingga polisi pun mengejar agen ini sampai ia terpojok dan segera berlindung di kedutaan Amerika. Kembali lagi ke Dominika. Saat perawat datang, ia pun buru-buru pergi ke tempat pertunjukan di mana ia akan tampil menari balet. Setibanya di sana, sebelum naik ke atas panggung, Dominika sempat bertemu dengan pamannya yang bernama Ivan yang bekerja sebagai seorang intelijen Rusia. Ivan memperkenalkan Dominika pada temannya yang bernama Ustinov, pria Rusia yang sangat kaya raya. Setelah itu, pertunjukan pun dimulai dengan beberapa balerina cilik menunjukkan bakatnya, lalu penampilan utama di malam itu adalah Dominika muncul sebagai bintang utama. Semua mata dibuat kagum pada aksi Dominika, namun sialnya, semua itu sirna saat teman duetnya tak sengaja menginjak kaki Dominika yang membuat kakinya patah dan menghentikan karirnya. Segera mungkin Dominika langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat penanganan lebih lanjut. Di sisi lain, agen rahasia yang bernama Ned ini sedang diinterogasi oleh rekan kerjanya. Si rekan mengungkapkan kalau mobil patroli tadi tak berniat mengincar Ned, tetapi mereka memang hanya melakukan patroli rutin untuk mencari narkoba. Hanya saja Ned menembakkan pistol. Si rekan juga mengatakan bahwa kepolisian Rusia mulai mencari tahu siapa orang yang bertemu dengan Ned ini. Orang itu dijuluki dengan nama Merbel. Bahkan bukan hanya kepolisian, pihak intelijen Rusia juga mulai mencari tahu siapa Merbel itu. Paman Dominika yaitu Ivan sampai harus dipanggil oleh atasannya untuk memulai investigasi. Sedangkan Dominika hanya bisa meratapi nasibnya yang sangat tragis, harus pensiun dini dari dunia perbaletan dikarenakan kakinya patah, yang berarti dia tak dapat menari lagi, sehingga cerita ini baru dimulai. 3 bulan berlalu memperlihatkan keadaan Dominika mulai membaik. Saat kembali ke rumah, ia sudah ditunggu oleh pamannya. Dengan koneksi yang Ivan miliki sebagai intelijen, Ivan memberitahu Dominika kalau apa yang terjadi pada dirinya saat itu sudah direncanakan. Sonya saingannya merencanakan agar dengan sengaja mematahkan kakinya Dominika. Mengetahui hal itu, Dominika tersulut emosi. Dengan segera ia langsung datang ke tempat pertunjukan. Di sana, ia bertemu dengan Sonya dan si pria yang mematahkan kakinya yang saat itu mereka sedang bercocok tanam. Tanpa rasa ragu, Dominika pun menghabisi mereka berdua. Setelah selesai dengan mereka berdua, saat kembali ke rumah, Dominika harus mengurus ibunya yang kini terbaring lemas di kamar mandi. Ibunya mengatakan hal ini terjadi karena Dominika sudah tak sanggup membayar perawat yang merawat ibunya setiap harinya. Hingga pada akhirnya, Dominika pun datang ke Ivan untuk meminta pekerjaan. Ivan kemudian menjelaskan bahwa intelijen Rusia membutuhkan informasi tentang Ustinov, asal uang dan semua bisnisnya. Dominika pun disuruh mendekati Ustinov dan mendapat kepercayaannya. Dominika pun tak punya pilihan lain karena Ivan berjanji akan membayar perawatan dan pengobatan untuk ibunya Dominika.
Untuk melancarkan aksinya, Dominika didandani secantik mungkin, sehingga dengan mudah ia membuat Ustinov terpikat pada dirinya. Mereka pun pergi ke kamar Dominika, dan Ustinov sudah siap menikmati Dominika. Saat Ustinov mau menusuk dengan daging tumpulnya ke lubang Dominika, tiba-tiba muncul pria berhelm yang langsung mencekik Ustinov, sehingga Ustinov pun tewas. Dominika kabur bersama pria ini. Mereka berdua pergi ke tempat rahasia yang di sana Ivan sudah menunggu mereka. Ternyata ini adalah ujian pertama bagi Dominika. Ivan berencana mengajak Dominika untuk bergabung menjadi mata-mata Rusia yang disebut dengan Sparrow. Lagi-lagi Dominika tidak punya pilihan lain karena nyawa ibunya ada di tangan Ivan. If I'm wrong, perhaps you don't like my... Singkat cerita, Dominika dikirim untuk belajar di sekolah mata-mata yang dibarengi badai salju menyambut Dominika yang harus memasuki babak baru di kehidupannya. Seorang wanita tua bernama Matron menyambut Dominika di sekolah itu. Selama di sekolah, Dominika akan dipanggil dengan nama Katya. Matron pun dibuat bingung dengan keputusan Ivan yang merekomendasikan seorang balerina untuk menjadi mata-mata. Tapi apa mau dikata, semua sudah terjadi. Dominika atau sekarang Katya harus belajar di sekolah itu. Hari-hari berlalu, Matron memberikan pelajaran tentang perang dingin yang terjadi di beberapa negara. Para siswa di sekolah inilah yang akan menjadi garda terdepan bagi Rusia untuk melakukan penyelidikan bagi lawan-lawannya di perang dingin. Suatu waktu, Katya dan Victor diminta maju ke depan. Mereka pun akan memperagakan manipulasi psikologis. Dengan entengnya, Matron meminta Victor dan Dominika untuk membuka pakaian mereka. Akan tetapi, Katya atau Dominika tidak mau menunjukkan gunungnya pada semua orang. Matron berdalih bahwa tubuh mereka adalah milik negara, jadi negara berhak menggunakan semua anggota badan untuk kepentingan negara. Selain Katya yang diperintah membuka bajunya, Matron juga menyuruh temannya untuk mengisap batang tumpul seorang narapidana. Bagi Matron, semua ini bertujuan untuk melumpuhkan para lawan supaya mereka hanya fokus pada keindahan tubuh wanita Rusia. Dan dengan mudah, mereka mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Selain itu, Dominika dan kawan-kawan juga harus menyambut dan melayani para senior yang baru pulang dari tugas negara. Mau tak mau, Dominika pun mengajak mereka ke kamar dan terpaksa melayani mereka semua. Semua yang terjadi pada Dominika membuat dia merasa sekolah ini bukan sekolah mata-mata, melainkan sekolah pelacur karena dia sama sekali tidak mempunyai harga diri lagi. Tapi walaupun merasa seperti pelacur, Dominika melawan saat ia ingin digenjot dari belakang oleh temannya. Tanpa ragu, dia menggeplak temannya hingga babak belur. Sebagai hukumannya, Dominika harus digenjot di depan semua orang. Dominika pun tak bisa melawan. Ia membuka bajunya. Setelah menunggu beberapa jam, Rocket si pria itu tak mampu bangun dari tidur panjangnya. Ternyata dia lemah sawat. Cerita kembali ke agen rahasia yang di awal film tadi, aksinya berbuntut panjang, sehingga ia akan dibebas tugaskan. Tapi agen ini berusaha meyakinkan kalau Marble tidak mudah percaya dengan agen baru. Akhirnya, agen ini dipindahkan dari Rusia ke Budapest untuk sementara waktu. Somewhere close, somewhere in Eastern Europe. Stay silent. Simon, you gotta send me back. Hari-hari berlalu, Matron memuji Dominika dengan sangat baik melalui semua pelajaran dan ujian di sekolah itu. Bahkan, karena hal itu, ia pun langsung mendapat tugas lapangan yang pertama. Ivan menyuruh Dominika untuk mendekati agen rahasia yang ada di Budapest tadi. Oleh karena itu, Dominika diberi paspor dan identitas baru yang bernama Katarina. Ia pun segera beres-beres dan langsung terbang menuju Budapest. Sampai di Budapest, Dominika atau sekarang Katarina akan tinggal di sebuah apartemen bersama Sparrow lainnya yang bernama Marta. Selama di Budapest, Dominika akan melapor ke anak buah Ivan yang bernama Polontov. Tak perlu waktu lama bagi Dominika untuk mendekati dengan agen Ned. Dengan tubuh yang memikat mantap mempesona, Ned langsung dibuat terpikat pada Dominika. Sehingga saat akan pulang, Ned mengajak Dominika makan malam di lain waktu. Setelah itu, Ned segera menginformasikan pada atasannya. Ia dengan mudah menyadari kalau Dominika adalah mata-mata Rusia yang memang ditugaskan untuk mendekati dirinya. Play dead. Let the Texas. If she does let you fuck her, she's definitely... Di waktu yang lain, Dominika meminta pada Polontov agar memasukkannya ke daftar acara kedutaan Amerika. Setelah itu, Dominika telah berada di acara pertemuan kedutaan itu. Di sana, ia melihat Marta sedang berbincang dengan seorang wanita bernama Stefani. Di sisi lain tempat itu,
Ned menghampiri Dominika sambil mengatakan nama asli dari Katrina atau Dominika. Dengan tenang Dominika menanggapi hal itu dan telah menyadari bahwa Ned telah mengetahui perihal tentang dirinya. Dengan pesona Dominika, sekali lagi Ned mengajaknya bertemu di sebuah restoran Rusia esok harinya. Is it so different? Are you a patriot? Hey, I'd like to see you again. Setibanya di penginapan, Dominika yang mulai curiga dengan gerak-gerik Martha segera mengotak-atik barang Martha, berharap mendapat informasi terkait Martha yang ia lihat di pertemuan kedutaan tadi. Tak butuh waktu lama, ia menemukan foto kemesraan Martha dan Stefani serta beberapa bukti transaksi. Di dalam hati, Dominika menaruh dendam pada Ivan yang menjerumuskan dia menjadi mata-mata dan masuk ke sekolah pelacur. Jadi Dominika sepertinya lebih memilih berkhianat pada Rusia dan mendekati ke Amerika. He's not like that. Sent to Moscow 3 days ago. Apparently you've made an enemy. Ned yang sedari tadi menunggunya di restoran segera pergi dari tempat itu. Tetapi Dominika diam-diam mengikuti Ned sampai ke tempatnya. Tentunya dengan tubuh mempesona yang dimiliki Dominika, dengan sangat mudah dia dapat membuat Ned menjadi jatuh hati dan mudah diperdaya oleh dirinya. Tetapi di sini Ned mampu mengontrol dirinya sehingga tak terjadi apa-apa yang diharapkan penonton. You should probably go home and figure it out. Beberapa hari kemudian, saat Dominika kembali ke kediamannya, ia dikejutkan dengan tubuh Martha yang sudah beku dan tercincang oleh pria berhelm yang membunuh Ustinov di awal film tadi. Pria ini bernama Matorin, yang memang tugasnya menghabisi seseorang sesuai perintah. Martha sendiri dihabisi karena dianggap gagal melakukan tugasnya. Martha ditugaskan untuk mencari data rahasia bernama Swarn. Hal ini tidak membuat Dominika gentar. Dia malah semakin dekat dengan Ned dan malah membuka jati dirinya. Dominika menceritakan kisah hidupnya yang ditumbalkan oleh pamannya menjadi mata-mata. Ned mulai terbawa suasana. Ia pun menceritakan hubungannya dengan Mabel dan mengajak Dominika untuk membelot berkhianat bekerja sama dengan dirinya sebagai agen Amerika. Setelah itu, Dominika dihubungi oleh rekan Ned di Amerika dan Dominika membuat perjanjian dengan agen Amerika kalau dia akan menukarkan informasi berharga untuk Amerika supaya mereka percaya. Untuk langkah awal, Dominika diberikan uang $30.000 di sebuah rekening. Jadi Dominika akan menggantikan tugas Martha. Dia akan bertemu dengan seorang senator bernama Stefani, teman Martha. Stefani ini memegang sebuah data rahasia yang mana seharusnya data ini akan diberikan Martha dan dipegang oleh pemerintah Rusia. Tapi dengan perjanjian yang dilakukan oleh Dominika, data ini diberikan kepada Amerika sehingga data rahasia sudah berhasil diambil dan diamankan oleh Amerika. Stefani pun dapat uang $250.000 sebagai uang suap dan tanda terima kasih. Tapi saat akan meninggalkan hotel, banyak agen Rusia yang ada di sekitar Stefani. Ia pun panik dan berjalan hingga tertabrak sebuah truk. Lebih parahnya lagi, Ivan sudah mengetahui kalau Dominika ternyata berkhianat dan lebih memilih Amerika dibanding negaranya sendiri. Akhirnya, Dominika diterbangkan ke markas intelijen Rusia. Di sana Ivan sudah menunggu untuk melakukan penyiksaan pada Dominika. Berbagai penyiksaan harus dirasakannya. Tapi di sini, Dominika mengaku tidak terlibat dan tidak berkhianat pada Rusia. Karena sudah babak belur, Dominika pun dipulangkan ke Rusia dan bertemu dengan ibunya dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Setelah dipulangkan, Dominika pun kembali dekat dengan Ned, yang kali ini hubungan mereka jauh lebih intens. Bukan hanya sekedar agen mata-mata, sebenarnya Ivan dan bosnya yang bernama Sakharov mengetahui hal ini, tapi mereka justru membiarkan supaya Dominika bisa menggali informasi lebih jauh lagi. Hingga suatu malam setelah mereka saling memadu kasih, Matorin datang untuk menghabisi Ned. Dominika berpura-pura akan menghabisi Ned yang dimana dia malah membunuh Matorin, dibantu oleh Ned yang ia sudah lepaskan tadi. Matorin pun tewas. Walaupun Dominika dan Ned harus bersimbah darah, Dominika pun dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit inilah Dominika mengetahui sebuah fakta. Dominika didatangi oleh Jenderal Vladimir, orang yang Dominika cari selama ini. Jenderal Vladimir inilah yang disebut Ned sebagai Mabel. Jenderal Vladimir seorang jenderal, tapi ingin juga membantu Amerika.
double agent yang mengkhianati Rusia. Di sini Jenderal Vladimir memberikan Dominika pilihan menyerahkan dirinya dan menjadi pahlawan serta akan mendapat penghargaan dan kenaikan jabatan, sehingga Vladimir akan dihukum seberat-beratnya karena berkhianat pada Rusia, atau Dominika bergabung bersama Vladimir untuk menjadi double agent Rusia dan Amerika. Akhirnya, Dominika meminta duta besar Rusia agar menghubungi pemimpin tertinggi agensi mereka. Dominika berniat memberitahu siapa Merbel sebenarnya. Untuk itu, Dominika meminta melakukan pertukaran. Jadi, Dominika minta menukar Merbel dengan dirinya. Di sini terlihat Zakharov memimpin agensi sangat kaget dan shock mendengar siapa Merbel sebenarnya. Lalu terjadilah peristiwa penting di sebuah bandara. Dominika, Ned dan beberapa agen Amerika lainnya sedang bersiap-siap melakukan pertukaran. Tapi bukannya Jenderal Vladimir yang ditukar, melainkan pamannya sendiri, yaitu Ivan yang Dominika tukar. Di sini Dominika tersenyum puas karena dendam terbalaskan. Ternyata secara diam-diam Dominika menyusun rencana untuk menjebak Ivan tanpa sepengetahuannya. Dari membuat rekening atas nama pamannya, lalu meminta Amerika mentransfer uang $250.000 ke rekeningnya dia. Ia juga memberikan harddisk berisi data palsu dan menaruh gelasnya Ivan di rumah agen Ned yang semakin memperkuat kalau Ivan adalah pengkhianat yang dicari Rusia. Nasibnya Ivan sendiri harus berakhir di sini. Baru beberapa langkah, tiba-tiba ada sosok penembak jitu yang melepaskan peluru menembus kepalanya Ivan, yang sudah pasti membuat langsung bertemu malaikat maut. Karena pencapaiannya itu, Dominika diberikan penghargaan dan diangkat menjadi bagian penting di intelijen Rusia. Tak jauh dari tempat itu juga, Jenderal Vladimir menyaksikan hal itu. Di akhir film, Dominika menerima telepon dari Ned, seorang mata-mata Amerika yang membuat dirinya jatuh cinta hingga film pun selesai.